Baik, kali ini kita mencoba mendiskusikan tentang eh, sebuah sistem yang hampir telah diimplementasikan di seluruh negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Hampir 70% telah menggunakan sistem ini. Sebut saja adalah sistem demokrasi dalam berbangsa dan bernegara. Termasuk salah satunya adalah Indonesia telah memilih sistem demokrasi uh, sejak negara ini berdiri. Kita telah memilih sistem demokrasi walaupun pernah demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan hari ini adalah demokrasi prosedural, bukan demokrasi kedaulatan yang berbasis pada hak hak daulat bagi masyarakat. Tapi demokrasi hari ini yang kita anut di Indonesia adalah demokrasi prosedural, bukan demokrasi kedaulatan. Karena berbeda sekali ketika demokrasi prosedural itu berarti demokrasi yang memang yang diatur berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan kedaulatan rakyat. Walaupun pada dasarnya demokrasi itu adalah berawal dari keinginan masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan. Jadi, tapi di Indonesia adalah demokrasi prosedural, bukan demokrasi kedaulatan. Kedaulatan tentunya kedaulatan berbasis kepada citizenship, di warga negara yang berdaulat menentukan siapa yang harus menyelenggarakan negara ini, siapa yang harus menahkodai negara ini. Tetapi ketika sistem prosedural itu berbeda, belum tentu kedaulatan citizenship itu selaras dengan demokrasi yang prosedural. Telah banyak buktinya, terutama yang telah dikatakan bahwa yang menentukan pemimpin dalam sistem popular vote itu bukan pemilih tetapi adalah penyelenggara. Jadi berbeda dengan sistem yang electoral college ya, yang dimana dilaksanakan baru-baru ini di berbagai, terutama di Amerika Serikat ya, yang hari ini kita telah mengetahui siapa pemenangnya setelah Donald Trump, yaitu Biden ya, atau Joe Biden bersama wakilnya. Hari ini kita coba mendiskusi lebih dalam lagi tentang demokrasi. Banyak kita terjebak dalam dialog dan diskusi ideologi negara-negara modern. Kalau kita lihat negara modern itu memiliki ideologi yang sering diskusikan di media sosial, media televisi. Kalau Islam itu ya dengan sistem khilafahnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegaranya, yaitu Islam itu menawarkan konsep sistemnya yaitu khilafah. Kalau sosialis itu dengan komunisnya, kalau kapitalis itu dengan demokrasinya. Jadi pilihan sebenarnya, pilihan itu terletak pada konsensus masyarakatnya. Jadi teritorial dan kebudayaan masyarakatnya itu lebih menghendaki pada sistem yang apa. Apakah yang sistem khilafah itu yang ada dalam konsep Islam, apakah sistem sosialis dengan sistem komunisnya atau sistem kapitalis dengan sistem demokrasinya dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Ini yang kadang terjebak kita dalam diskusi-diskusi yang sering kita lihat, bahwa boleh-boleh saja sebuah negara, suatu negara itu memilih sistem yang paling cocok dengan keadaan budaya masyarakatnya dan teritorialnya. Apakah maunya khilafah, apakah maunya komunis, apakah maunya demokrasi, itu terserah. Itu bukan pilihan. Tidak ada yang salah. Pijakannya adalah kepada kultur masyarakat dan teritorial wilayah tersebut.
Jadi kalau kita lihat pertarungan diskusi sepanjang masa modern ini adalah tentang kapitalis, demokrasi, tentang sosialis, komunis, tentang Islam khilafah, itu sah-sah saja. Itu sebagai sebuah diskusi. Apakah setelah ini, di zaman sekarang 5.0 ini, apakah nanti sistem akan berubah? Itu tidak tahu apa muncul sistem seperti apa. Tapi hari ini telah banyak didiskusikan tentang globalisasi, bahwa tidak ada satu negara pun nanti yang bisa berdaulat dan yang bisa berdiri sendiri kecuali atas kehendak global itu. Jadi akhirnya nanti tidak ada satu negara yang bisa membatasi negara lain, tidak ada. Jadi tidak ada satu negara yang bisa berdiri sendiri, tidak ada. Bahkan nanti satu negara bisa dikendalikan, negara semua ini dikendalikan atas nama globalisasi. Jadi tanpa batas prosedural, tanpa batas teritorial, jadi satu entitas warga negara dengan entitas warga negara lain itu tidak saling terbatas prosedur dan teritorialnya. Satu sama lain saling interaksi atas nama globalisasi. Itu bisa melihat fenomena yang hari ini sering kita lihat, ya, misalkan contoh kasus saja persoalan COVID-19 itu hampir negara sekarang tidak bisa satu sama lain, tidak bisa saling terpisah, harus saling berinteraksi, bagaimana saling mencocokkan masalah bagaimana penanganan COVID-19. Ini salah satu gejala ya, bahwa satu saat tidak ada satu negara yang bisa berdiri sendiri kecuali dia mau menjadi satu kesatuan dari globalisasi itu. Jadi kalau kita lihat ideologi negara modern itu adalah pertarungan hari ini yang muncul di berbagai paradigma, berbagai diskusi, berbagai dialog, baik di ruang terbuka maupun ruang tertutup, bahwa pertarungan perdagangan, politik, sosial, pendidikan, dan budaya hanyalah cara bagaimana mengenalkan ideologi baru. COVID-19 ini salah satu dia nature ya, COVID-19 ini hanya nature, tidak sengaja, tapi dia alamiah. Tetapi keadaan yang alamiah ini justru akan menggereng kepada entitas dan paradigm baru. Bisa jadi paradigm ini akan menjadi paradigm nanti yang akan yang akan menjadi sistem di negara-negara setelah ideologi yang tiga ini nanti dianggap tidak lagi bisa menjawab tantangan-tantangan di era 5.0. Bisa jadi. Kita tunggu saja millennials ini nanti seperti apa yang akan menjadi sistem dalam menjawab tantangan-tantangan yang lebih kompleks, tidak menentu dan cepat dan lain sebagainya. Oke, demokrasi. Jadi kalau demokrasi itu kita pahami sebagai kedaulatan yang berbasis pada citizenship warga negara. Jadi dia memilih, menentukan, dan menghendaki berdasarkan kedaulatan dari citizenship atau warga negara. Jadi demokrasi itu merupakan konsensus berdemokrasi. Jadi yang harus kita pahami adalah konsensus berdemokrasi itu tidak hanya diartikan sebagai kebebasan ekspresi agregasi politik. Jadi ini yang harus dipahami, terutama elektoral ya, mesin elektoral seperti partai politik dan ormas itu harus memahami bahwa konsensus berdemokrasi tidak hanya diartikan dan dipahami sebagai kebebasan ekspresi agregasi politik. Saya sependapat dengan beberapa pendapat atau tokoh ya, bahwa ormas itu, terutama ormas keagamaan ya, dia semestinya tidak masuk pada wilayah politik praktis. Tidak, karena wilayah politik praktis itu dia sudah ada mesin elektoralnya, yaitu partai politik. Jadi ormas keagamaan itu dia ada di wilayah luar.
di wilayah luar politik praktis itu dia menjadi mesin moral ya, bukan menjadi mesin elektoral. Jadi bagaimana menjaga moral bangsa, bagaimana dia menyatukan perbedaan-perbedaan atas entitas-entitas tertentu dalam persoalan-persoalan politik praktis, terutama menyangkut pesta demokrasi kita yang didesain 5 tahun sekali ini, yang cenderung masyarakat menjadi terbelah dan ini berkepanjangan. Jadi kalau ormas keagamaan itu terlibat dalam proses politik praktis, maka siapa yang akan menyatukan masyarakat yang cenderung terbelah ketika dalam pesta demokrasi 5 tahunan ini. Jadi demokrasi itu harus diartikan dan harus dimaknai mengandung asas kesatuan, rules dia, terus justice, keadilan, accountability dan akuntabilitas, integritas dan kearifan lokal. Jadi demokrasi tidak hanya diartikan kebebasan ekspresi agregasi politik, tapi harus mengandung asas kesatuan ya, yang bisa mendorong ini, asas kesatuan, keadilan, akuntabilitas, integritas ini adalah tadi ormas keagamaan itu tidak boleh masuk dalam politik praktis. Dia harus menjadi organ yang bisa menjaga moral bangsa, menyatukan, terus dia bisa mengingatkan, menjadi advice ya terhadap penyelenggara-penyelenggara dan yang terutama yang menjadi mesin elektoral dalam pesta demokrasi 5 tahunan kita. Bagaimana kita bicara demokrasi yang ideal? Apakah di bangsa ini, terutama ya, sudah setelah 1998 diakhirinya periode sistem Orde Baru atau kekuasaan Orde Baru, kita memilih sistem demokratisasi dalam berbangsa dan bernegara, dalam berekonomi, terutama dalam berhubungan berhubungan bilateral dan multilateral kita. Tetapi kita harus tahu apakah posisi kita saat ini sudah mencerminkan demokrasi yang ideal atau tidak, dan bagaimana semestinya demokrasi yang ideal itu yang cocok dengan kultur dan teritori bangsa ini. Jadi kita bisa lihat bahwa demokrasi ideal bagi suatu nation state atau negara bangsa adalah yang sesuai dengan kultur, tingkat kemajuan berpikirnya. Tingkat kemajuan berpikirnya itu pasti kita lihat dari sisi kuantitas pendidikannya ya, dan kemampuan ekonomi nasional. Jadi negara akan sangat cocok ketika cocok berdemokrasi, sistem demokratisasi ini cocok dalam keadaan bangsanya itu tingkat kemajuan berpikirnya sudah bagus, kulturnya fleksibel, dia maju, dan kemampuan ekonominya sudah sangat luar biasa. Masyarakatnya tidak susah lagi mau makan hari ini, tidak mencari hari ini, tapi dia sudah punya saving. Sehingga demokrasi itu kan implementasinya dimulai dari proses pemilihan pemimpin. Jadi ada yang pemilihan pemimpin itu ada yang menggunakan sistem popular vote, ada yang electoral college, macam-macam. Kalau yang di Indonesia itu adalah sistem popular vote ya. Sedangkan kalau yang di Amerika ya hari ini kita sudah tahu hasilnya adalah electoral college, yang berbeda tentu sistemnya. Nah, ini yang perlu strategi yang harus dikembangkan ya dalam berdemokratisasi kita dalam berbangsa dan negara ini. Kalau saya berpendapat popular vote dengan berbasis pada pemilihan semua pemilihan pemimpin pada tingkat desa, kabupaten, provinsi, dan nasional itu selalu dikembalikan pada masyarakat, itu sepertinya memakan waktu, memakan biaya, dan cenderung memecah belah anak bangsa. Sehingga kita tetap berdemokrasi, tetapi
sistemnya tidak harus kepada direct election, pemilihan langsung terus. Jadi kepala desa dipilih langsung, bupati dipilih langsung, gubernur dipilih langsung, memakan tenaga, dan itu membuat masyarakat terpecahnya semakin parah, disintegrasinya semakin parah. Bagi Indonesia yang teritorialnya seperti ini, dengan kultur masyarakat yang memang cenderung apatis terhadap persoalan-persoalan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka sebagai negara berkembang hendaknya mengembangkan demokrasi Pancasila yang dapat mengembalikan kehidupan nasional dengan pola permusyawaratan, dengan tanda kutip adalah permusyawaratan sesuai dengan kehidupan budaya bangsa. Jadi kembali kepada permusyawaratan itu sepertinya lebih ideal. Bagaimana jenjangnya tinggal diatur. Apakah misalkan direct election, pemilihan langsung itu berdasarkan popular vote itu hanya cukup pada pemerintahan desa, ketika nanti kepala desanya misalkan dipilih langsung oleh masyarakat, tetapi ketika menentukan bupatinya itu ya sudah, kepala desa yang sudah dipilih oleh masyarakat itu dia yang nanti akan menentukan kepala daerah, bupati dan wali kota. Jadi misalkan satu teritori kabupaten kota itu misalkan ada 100 kepala desa. Yang 100 kepala desa itu dipilih serentak oleh masyarakat. Ketika nanti harus menentukan pemilihan bupati, maka 100 kepala desa itu yang menentukan, karena masyarakat sudah mewakilkan suaranya terhadap kepala desa itu. Itu jauh lebih kita lebih menjaga integrasi bangsa ini, kita lebih menjaga keutuhan masyarakat, karena sangat mengkhawatirkan akhir-akhir ini ketika melihat kepecahan masyarakat semakin parah ya, semakin menganga, dan ini kalau tidak segera kita diatasi maka bisa dimanfaatkan untuk bisa memecah belah bangsa ini. Jadi jenjangnya tinggal diatur. Permusyawaratan bisa diatur secara berjenjang mulai tingkat desa hingga tingkat nasional. Kalau tadi misalkan sebuah konsep yang tadi di awal saya sebutkan, misalkan untuk menentukan bupati itu tidak harus direct election, ya, tidak harus pemilihan langsung, cukup kepala desa yang sudah dipilih oleh masyarakat itu dia yang menentukan kepala daerah kabupaten kotanya. Sedangkan untuk menentukan gubernur, misalkan satu wilayah teritori provinsi, misalkan ada 30 sampai 40 kabupaten kota, ya 40 kepala daerah kabupaten kota itu yang menentukan gubernurnya. Begitupun juga nanti misalkan kalau pemilihan presidennya direct election tidak jadi masalah. Jadi yang direct election itu adalah kepala desa, dan pada pemerintahan paling bawah dengan pemerintahan paling atas, yaitu presiden direct election dan kepala desa itu direct election. Sedangkan gubernur dan bupati itu silahkan didiskusikan melalui kepala desanya, dan kalau gubernur itu melalui kepala daerah kabupaten kotanya. Itu jauh lebih elegan ya, dan permusyawaratannya hanya di tingkat elit, perpecahannya hanya di tingkat elit, dan itu sangat mudah diatasi dengan akomodasi tertentu dan dir tertentu. Sedangkan kalau perpecahannya ada di masyarakat itu sangat sulit, dan itu biasanya masuk kepada wilayah konflik fisik dan lain sebagainya. Atau memilih proses demokrasi berjenjang pada tingkat kabupaten dan nasional. Jadi ini strategi yang untuk menyelamatkan kesatuan negara kesatuan ini. Jadi biar masyarakatnya tetap fokus untuk bekerja, fokus untuk meningkatkan taraf kehidupannya, fokus untuk pendidikannya, ya sudah, nanti yang bertarung di tingkat elit. Kan sudah ada elitnya, sudah ada mesin elektoralnya. Sedangkan mesin elektoral itu bekerja maksimal untuk menentukan siapa kepala daerahnya, siapa gubernurnya, dan siapa presidennya. Tapi kalau pandangan saya, yang dipilih direct election itu atau yang dipilih langsung itu adalah kepala desa dan presiden. Sedangkan untuk menentukan bupati itu ditentukan oleh kepala desanya yang sudah terpilih, untuk menentukan gubernur itu ditentukan oleh gubernurnya yang sudah terpilih, sedangkan untuk presiden itu silahkan nanti dikembalikan lagi pemilihan langsung kepada masyarakat. Bagaimana dengan legislatifnya? Legislatifnya itu dipilih secara serentak.
dari nasional hingga ke kabupaten kota. Itu lebih lega dan lebih menghemat istilahnya efisiensi ya terhadap waktu dan anggaran. Biar kita tidak setiap 5 tahun masyarakat diadu, apalagi di zaman media sosial seperti saat ini mudah untuk memprovokasi masyarakat, sehingga negara ini tetap berada pada jalur yang apa ya yang diinginkan sesuai dengan pilar-pilar bangsa ini. Oke, berikutnya adalah FS. Kalau sistem itu digunakan, jadi permusyawaratan berjenjang itu diimplementasikan dalam bentuk dalam bentuk penentuan pemimpin mulai dari tingkat desa hingga nasional, maka akan terjadi efisiensi. Jadi dapat meminimalkan pengeluaran negara ataupun individu yang sedang bertarung pada level kabupaten, provinsi, dan nasional. Jadi jelas ya, secara kandidat, secara individu, negara secara uang negara secara konstitusional itu dapat dihemat biayanya. Dan ini akan menjadi sesuatu yang akan memberikan dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Apalagi kalau kita lihat data KPK, itu dari sekian hampir 2020 ini hampir 200 lebih anggota DPR itu dari nasional hingga daerah itu sudah menjadi tersangka ya. Wali kota dan bupati, gubernur itu sudah banyak yang masuk penjara akibat sistem demokrasi kita, sistem pemilihan langsung kita yang begitu mahal ya, kos politik yang begitu mahal. Ya, ini harus menjadi catatan penting untuk dapat menghemat anggaran secara individu maupun negara. Jadi dapat mengendalikan polarisasi hanya pada jajaran elit. Jadi kalau pemilihannya berjenjang pada tingkat desa, yang direct election itu hanya kepala desa dan presiden, maka polarisasi yang terjadi di masyarakat itu bisa dikendalikan. Dan polarisasinya hanya pada tingkat elit dan mesin elektoral tadi, partai politik dan sebagainya. Jadi masyarakat di bawah tetap utuh, persaudaraannya tetap terjalin dengan baik, dan kerukunan beragamanya tetap terjalin dengan baik. Yang berikutnya adalah dapat mengontrol stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan. Jadi terutama masalah keamanan. Ketika menjelang pesta demokrasi 5 tahunan pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional, keamanan kita ini tergoyah. Karena masyarakat terbelah menjadi dua, dan kadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menginginkan bangsa ini tidak stabil, sehingga pihak keamanan kadang merasa kewalahan untuk bisa mengendalikan gerakan-gerakan yang muncul dari masyarakat karena terprovokasi, emosi, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ciri demokrasi yang ideal? Nah, ini kita bicara ciri demokrasi yang ideal. Ciri demokrasi muncul dari United States sebagai kampion demokrasi. Jadi demokrasi itu muncul di Amerika sebagai kampion demokrasi yang hari ini telah melanggengkan pesta demokrasi untuk memilih presiden 4 tahunan ya. Walaupun hampir mirip dengan Indonesia, jadi sama-sama mengklaim kemenangan walaupun secara elektoral, secara popular vote telah dimenangkan oleh Joe Biden sebagai penantang dari Donald Trump sebagai petahana. Jadi tidak ada yang benar-benar kondusif ketika demokrasi dimulai dengan pemilihan langsung. Nah, di Amerika memulai demokrasi itu karena memang keadaan bangsanya sudah sangat cukup mapan ya, kesadaran politiknya sudah tinggi, tingkat taraf kehidupan masyarakatnya sudah sangat cukup, terus stabilitas keamanan negaranya sudah sangat terjaga. Jadi
Satu, adanya kebebasan penuh bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politik dan pendapatnya. Jadi ciri demokrasi itu adalah kebebasan penuh bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politik dan pendapatnya. Jadi tidak ada intervensi, tidak ada ancaman, tidak ada intimidasi. Ya silakan di masyarakat dia mau cocoknya seperti apa. Tapi tadi saya bilang di Indonesia ini dengan teritorial yang seperti ini cocoknya memang berjenjang. Cukup kepala desa dan presiden yang dipilih langsung dengan sedangkan legislatifnya itu dipilih serentak dari DPR RI hingga ke kabupaten kota. Sehingga kita tidak setiap tahun kita tidak menyelenggarakan pemilihan. Jadi pemilihannya hanya terjadi 2 kali, yaitu pemilihan kepala desa, pemilihan presiden, dan pemilihan DPR RI, provinsi, dan kabupaten. Jadi ini cirinya ya. Jadi ciri demokrasi itu dia memberikan kebebasan untuk menentukan pilihan politik dan pendapatnya. Sedangkan ciri kedua demokrasi itu adalah tidak ada tekanan dan kekerasan militer. Jadi ini ideal ya. Jadi demokrasi itu memang dirancang ideal mungkin dalam tataran kehidupan bangsa dan negara, tapi prakteknya kan tidak selalu ideal ya. Jadi tidak ada tekanan dan tidak ada kekerasan militer. Tapi kalau dalam praktek pemilihan langsung, karena ciri demokrasi paling 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 mudah dikenal itu adalah pemilihan langsungnya. Jadi apakah tidak ada intimidasi dalam pemilihan langsung suatu daerah, suatu provinsi maupun dalam skala nasional. Orang pasti menekan tekanan secara ekonomi, tekanan secara keamanan maupun tekanan secara fisik. Tidak ada kekerasan militer. Berikutnya adalah bebas dari tekanan agama. Jadi tidak digiring. Jadi sudahlah, walaupun agamanya berbeda, sudahlah mereka diberikan kebebasan. Negara diam, biarkan kontestan itu yang dia dengan cara persuasif untuk mempengaruhi citizenship-nya, tetapi bebas dari tekanan militer, bebas dari tekanan kekerasan, bebas dari tekanan agama. Biarkan masyarakat datang ke tempat pemungutan suara itu dengan pendapatnya, dengan pilihan politiknya. Berikutnya adalah adanya kontrol dari masyarakat. Jadi memang demokrasi itu kan berbasis pada kedaulatan citizenship, jadi kedaulatan warga negara. Jadi warga negara yang melaksanakan, warga negara yang memproses, dan warga negara yang yang mengontrol, menghormati hak asasi manusia. Jadi semua punya hak. Jadi negara tidak terlalu masuk mengintervensi hak-hak berpendapat dan hak-hak untuk menentukan pilihan politiknya. Jadi ini mudah-mudahan ini memberikan pencerahan bagi kita semua dan dapat memberikan arah bahwa demokrasi itu memang dimulai dari kebebasan berpendapat dan kebebasan pilihan politik. Terus selain itu politik itu memang demokrasi itu cirinya adalah pemilihan. Jadi itu yang yang bisa dilihat secara kasat mata ya. Jadi kalau pemilihannya ideal, maka dia cenderung akan dicap sebagai negara yang berdemokrasi dengan baik.